Selamat pagi, perkenalkan nama saya Diana Hosiana Siombing dengan NIM 192231151 dari Gizi 5B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai praktikum penilaian konsumsi pangan menggunakan metode Estimate Food Record. Untuk latar belakangnya sendiri, penilaian konsumsi pangan penting dilakukan untuk mengetahui kecukupan gizi dan energi seseorang. Salah satunya metode yang sering digunakan adalah estimate food record karena lebih praktis, tidak memerlukan timbangan, dan mudah diterapkan. Meskipun demikian, metode ini tetap memiliki keterbatasan terutama risiko kesalahan dalam memperkirakan porsi makanan, sehingga hasilnya perlu ditafsirkan dengan hati-hati. Untuk tujuan sendiri, kita dapat mengetahui cara pencatatan konsumsi pangan individu menggunakan metode estimate food record. Yang kedua, mengetahui asupan energi dan zat gizi berdasarkan data konsumsi pangan yang telah dicatat. Yang ketiga, membandingkan hasil asupan energi dan zat gizi dengan angka kecukupan gizi atau AKG yang dianjurkan. Dan untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama, bagaimana cara melakukan pencatatan konsumsi pangan individu menggunakan metode estimate food record. Yang kedua, sejauh mana metode estimate food record dapat memberikan gambaran mengenai asupan gizi dan zat gizi individu. Apa saja kelebihan dan keterbatasan metode estimate food record dalam penilaian konsumsi pangan? Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama, menambah pemahaman mengenai pencatatan dan analisis konsumsi pangan. Yang kedua, melatih keterampilan menilai kecukupan energi dan zat gizi individu. Yang ketiga, memberikan pengalaman langsung penerapan metode estimate food record dalam penelitian maupun pelayanan gizi masyarakat. Dan berikut adalah data responden yang saya wawancarain yang beratasnamakan Dila Haura Aina Azara dengan umur 20 tahun dengan jenis kelamin perempuan yang dilakukan selama 3 hari, 2 hari weekday, dan 1 hari weekend. Di mana hari pertamanya itu tanggal 17 bulan 9 2025 dan hari keduanya 18 bulan 9 2025 dan hari terakhirnya itu 20.09 2025. Dan berikut adalah hasil dan pembahasan selama 3 hari, yang dimana pada hari pertama di tanggal 17 bulan 9 2025, responden mengonsumsi nasi ayam geprek di pagi harinya dan di malam harinya nasi sei ayam. Dan untuk food record di hari Kamisnya, tanggal 18 bulan 9 2025, di hari di paginya, responden memakan moza cheese sasami katsu digabung oleh sup kaldu ayam, saus mentai. Dan untuk siangnya, responden memakan nasi sei sapi. Dan untuk malamnya, nasi ayam goreng kuning. Dan untuk hari terakhirnya, di Sabtu 20 bulan 9 2025, responden memakan di pagi harinya itu mie goyang, dan untuk siangnya, malamnya, nasi sate kambing. Dan berikut adalah rata-rata estimasi zat gizi responden, yang dimana rata total asupannya untuk energi 1616 kalori dan proteinnya 71,8 dan lemaknya 26,7, karbohidratnya 265,2, vitamin A-nya 100, vitamin C-nya 147, Fe-nya 207,4, zinc-nya 41,7, kalsiumnya 951, dan natriumnya 1238. Dan untuk pemenuhan presentasi AKG-nya yaitu mencapai untuk energinya 71,82%, proteinnya 119,67%, dan seterusnya. Dan interpretasinya untuk energinya itu defisit sedang, dan untuk proteinnya itu berlebih, untuk lemak dan karbohidratnya itu defisit, vitamin A dan vitamin C-nya itu kurang, Fe dan zinc dan kalsiumnya itu cukup, namun natriumnya tidak melebihi.
Dan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil food record 3 hari, asupan energi rata-rata hanya 1.616 kalori atau setara dengan 71,8% per AKG dengan defisit cukup besar, terutama pada hari Sabtu. Protein berlebih sampai 119,6% AKG, sedangkan lemaknya 41,1% AKG, dan karbohidratnya 73,6% AKG, masih kurang. Vitamin A sangat rendah, sementara vitamin C, zat besi, dan zinc berlebih. Kalsium hampir cukup dan natrium cenderung tinggi. Nilai EI per BMR kurang 1,2, menunjukkan kemungkinan underreporting. Secara keseluruhan, pola konsumsi tidak seimbang sehingga perlu tindakan sumber energi dari lemak sehat dan karbohidrat kompleks, memperbanyak sayuran kaya vitamin A, serta membatasi natrium. Dan berikut adalah hasil dan pembahasan dari data kelompok. Berdasarkan hasil penilaian konsumsi pangan, terlihat bahwa asupan energi responden masih rendah dengan rata-rata 69,5% dari kebutuhan disertai defisit lemak dan karbohidrat, protein, namun belum sepenuhnya mencukupi. Dari sisi mikronutriennya, vitamin A-nya masih 56,9% dan vitamin C-nya 48%. Oleh karena itu, kondisi ini menunjukkan pola makan kurang seimbang dengan dominasi pangan hewani serta rendahnya konsumsi buah dan sayur. Oleh karena itu, diperlukan perbanyak pola makan dengan menambah sumber energi, lemak sehat, sayur berwarna, dan buah segar serta mengurangi makanan tinggi garam. Dan ini untuk hasil data pembahasan data kelompok dari SPSS, berdasarkan analisis 17 responden, rata-rata asupan energi 1.218,3 kalori, proteinnya 50 gram, lemaknya 49,6 gram, dan karbohidratnya 142,6 gram, menunjukkan kecenderungan defisit energi, karbohidrat, dan lemak. Sementara proteinnya relatif cukup, vitamin A rata-rata 446,9 yuki dengan variasi tinggi, vitamin C-nya 23,6 mg dan kalsiumnya 405,3 mg menunjukkan defisit, sedangkan zat besi 220,2 mg tergolong cukup. Natriumnya rata-rata 874,7 mg, masih di bawah batas maksimal. Secara keseluruhan, pola makan responden masih kurang seimbang dengan intervensi gizi. Perlu difokuskan pada peningkatan karbohidrat kompleks, lemak sehat, buah, sayur, kaya vitamin C, dan sumber kalsium. Dari hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis deskriptif rata-rata asupan energi responden 1.218,3 kalori dan karbohidrat 142,6 gram masih jauh di bawah kebutuhan harian, menunjukkan defisit energi yang berpotensi menurunkan daya tahan tubuh dan produktivitas. Asupan lemak rata-rata 49,6 gram mendekati kebutuhan, namun variasinya tinggi antar individu. Untuk mikronutriennya, vitamin C-nya 23,6 mg dan kalsiumnya 405,3 mg, masih rendah. Sedangkan vitamin A-nya itu 446,9, tinggi tapi tidak merata. Zat besinya 20,3 mg dikategorikan cukup dan zinc-nya itu 6,7 mg, relatif lebih rendah. Dan natriumnya 874,7 mg berada pada kisaran sedang. Secara keseluruhan, pola konsumsi responden belum seimbang, sehingga diperlukan intervensi berupa peningkatan asupan makanan pokok, sayur, buah, serta sumber protein hewani dan nabati agar kebutuhan energi dan mikronutriennya terpenuhi. Dan untuk terakhir yaitu ada saran di mana responden
lebih meningkatkan konsumsi sumber energi utama, terutama dari makanan pokok seperti nasi, umbi, jagung, atau olahan agar kebutuhan energinya harian dapat tercapai. Yang kedua, menambah variasi konsumsi sayur dan buah setiap hari untuk mencukupi kebutuhan vitamin C dan vitamin A-nya serta mineral lainnya. Yang ketiga, mengoptimalkan asupan sumber protein hewani, yaitu ada ikan, telur, daging, dan susu. Dan untuk nabatinya, ada tahu, tempe, kacang-kacangan, untuk menjaga kecukupan protein dan zinc-nya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.